daripada kena next tumbalnya Sarkawi. Ngomong-ngomong lucu kali ya, gue tuh suka ngebayangin ex mantan bininya Pak Aji ngopi bareng gitu sama Sarkawi. Abis Pengakuan lawas Ruben Onsu mengenai pengalaman mistis saat merintis usahanya kini kembali mencuat dan menjadi sorotan publik. Dalam perbincangan bersama Ustadz Muhammad Faisar, ia membeberkan fakta mengerikan tentang adanya teror pengiriman bungkusan kepala babi di tempatnya bekerja. Selain kepala babi, toko miliknya juga sempat diteror dengan kucuran darah segar serta taburan bunga di area depan pintu masuk. Anehnya, kejadian di luar nalar tersebut biasanya menyasar bagian dapur pusat dari ratusan outlet bisnis kuliner yang dikelolanya. Ruben menjelaskan bahwa bungkusan kepala babi kiriman tersebut dibalut menggunakan kain kafan putih serta kantong plastik hitam. Menurut pandangan ahli spiritual, media sihir berbahaya itu sengaja dikirimkan oleh oknum tertentu dengan tujuan utama untuk menghancurkan hidupnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Terus ya Cek, si perempuan itu beberapa kali pernah keguguran, ya serem banget. Dan katanya setiap dia keguguran itu tuh ada harta yang bertambah. Entah dia beli mobil mahal, mobil baru, aset baru, ya rumah di kawasan elit. Terus dia tuh kayak pas lagi hamil gitu ya, itu sering ritual gitu Cek, perutnya katanya ditiupin dupa apa gitu. Dan konon diduga gitu ya, dia dapat suami yang sekarang yang kaya raya itu pun hasil diritualin kan ke Gunung Kawi, dan selingkuhannya pun diritualin juga. Ih serem banget Cek, gue sampai merinding loh, bikin konten aja gue merinding. Seorang perempuan ceritakan soal bosnya yang jalani pesugihan di Gunung Kawi. Mungkin lebih tepatnya adalah mantan bosnya yang berinisial S. Kita anggap aja S ini adalah Sarwenda atau Sarkawi atau Mamio Kawi. Nah, menurut kalian berita ini benar atau enggak Mamio Kawi melakukan pesugihan di Gunung Kawi? Karena berita ini belum bisa dibuktikan juga fakta dan kebenarannya, tapi kalau kita lihat di sosial media, itu spekulasinya udah banyak, dan korbannya juga udah banyak, dan semuanya berakhir tragis. Dan anehnya, dari para korban atau keluarga para korban, itu pada diem aja, nggak ada yang melapor. Dan pertanyaan yang kedua, kira-kira mantan suaminya tahu nggak apa yang dilakukan oleh mantan istrinya? Pura-pura nggak tahu, atau memang nggak tahu? Kali ini kita masuk ke sesi hosti ya, horor konspirasi. banyak banget yang DM gue, Sarkawi po awal. Bahas dong Sarkawi no. Pesugihan yang lagi trending topik no. Gimana? Gue sebenarnya dari kemarin gatel banget pengen gue bahas. Cuman gimana? Gue takut jadiin tumbal. Oh, ngomong-ngomong, itu si Manda gimana kabarnya? Masih hidup apa dia? Apa kena asam lambung ya? Mendingan gak resign tuh orang tuh. Resign aja tuh orang. Daripada kena next tumbalnya Sarkawi. Ngomong-ngomong lucu kali ya, gue tuh suka ngebayangin ex mantan bininya Pak Aji ngopi bareng gitu sama Sarkawi. Abis ngopi bareng dijadiin tumbal. Ya Allah. Sarkawi 2026 udah kaya masih aja pesugihan. Kurang puas hidup lu, deketin sama Tuhan. Siapa yang menceraikan Sarwenda? Ruben Onsu, ya kan? Masih baikkah dia? Udah enggak, karena sudah tidak dinafkain lagi, ya kan? Karena perkara sangkar burung aja puluhan juta gitu loh. Siapa yang mau dibodoh-bodohin? Orang cetakannya dia cuma nyetak 2 anak, jadi kenapa sangkar burung jadi biayanya? Nah, gue jawab lagi nih, kamu menghujat ini masih baikkah kamu? Oh baik, aku baik. Ada aja aku baik, lebih baik aku dari Sarwenda. Apalagi ya kan, aku dikasih mantan suamiku, seandainya aku kayak Sarwenda, ya kan, ada aja dikasih 200 juta. Gue nggak kawin, gue nggak kawin, nikah, gue nggak nikah lagi, kawin juga ogah gue, ya kan. Dan apa? Gue lebih tahu diri, ya. Kenapa tahu dirinya? Karena apa? Ketika
keluarga gua diangkat dari kubangan sampah, ya kan? Ketika orang tua gua diangkat derajatnya sama mantan laki gua akan bersikap baik. Yang nggak baik pun ya, Ruben Onsu di mata gua, zamannya gua berumah tangga, seandainya gua jadi Sarwenda, gua nggak akan ngejelekin dia, ngerti nggak lo? Sontoloyo. Nah, terang-terangan kamu menghujat Sarwenda, wajar. Jangankan gua, artis aja menghujat. Jangankan artis, paranormal sekaligus menghujat. Jangankan menghujat anggota DPR, MPR ya kan, bila perlu tuh. Paling tuh Presiden Pak Prabowo juga geleng-geleng nengok Sarwenda, ya kan? Apalagi dia ke Gunung Kawi katanya. Nih kita buktikan. Gua tipe orang yang membuktikan omongan, bukan apa kata orang gitu loh. Kalau gua tahu, gua bilang tahu. Kalau gua nggak tahu, gua diem gitu loh. Paham loh? Nah, kita buktikan nih nanti. Gua lagi di Jawa Timur. Kita buktikan dalam dekat ini kita ke Gunung Kawi. Oke? Tunggu ya, ada aja. Jangan lupa cek transferan lo, masuk nggak 350 perak. Oke. Lanjut ya guys, jadi ciri-ciri orang yang melakukan pesugihan itu, ini kan lagi viral banget ya, kalian cari deh. Itu tuh mereka tuh ada ruangan khusus yang nggak boleh dijamah oleh siapapun termasuk keluarganya sendiri, kecuali dia yang boleh masuk. Kecuali dia, maksudnya itu dia yang memang dia yang punya perjanjian sama jinnya itu, kayak maksudnya dedemitnya. Terus yang kedua itu ya ciri-cirinya lagi kayak keluarganya itu satu persatu berjatuhan, nggak tua nggak yang muda, itu berjatuhan korban. Dan itu kematiannya pun kayak nggak wajar gitu loh guys. Terus emang sih namanya ajal tuh udah di tangan Tuhan ya, tapi yang ini beda. Setiap dia habis salah satu anggota keluarganya ada yang meninggal, kekayaannya tuh makin melejit. Dulu mereka rumahnya tuh di kampung tuh apa adanya gitu loh guys, kayak maaf ya papan. Sampai pas mereka tuh, pas dia itu udah kaya, dia beli rumah, dia beli tanah, bangun rumah gede banget, dan anaknya, adiknya yang meninggal tadi tuh ditampung sama dia, tinggal di rumah itu, dibiayain lah ini. Terus udah gitu adiknya yang masih single tadi yang aku ceritain tadi itu, yang belum nikah tadi, dibukain usaha, dua salon, dua-duanya dibukain usaha salon. Terus udah gitu dia juga setiap lebaran itu dia bagi-bagi uang, dan satu rumah itu kalian tahu dibagi berapa? 250.000, dan itu satu kampung dibagi guys. Sekitar 5 tahun dia kayak gitu, seingat aku ya, karena termasuk mamaku sempat kebagian gitu, maksudnya tuh dapat gitu ya. Tapi kan lagi-lagi kita kan nggak tahu itu uang dari mana ya guys. Terus ya bukan kita mau seuzon ya, karena kita tahu latar belakangnya bagaimana. Ya memang sih orang kan bukan nggak boleh sukses ya, boleh, tapi ini harus dengan cara yang wajar dan normal aja gitu loh. Karena yang kita tahu mereka bukan pengusaha gitu loh, mereka bukan PNS. Terus ini gitu, kalaupun punya usaha dan nggak ketahuan usahanya sampai sekarang apa gitu loh. Cuman bilangnya itu dia cuman bantuin PT-PT yang udah bangkrut, cuman itu doang. Kalian simpulin sendiri deh. Ada yang percaya nggak video yang di depan tadi kalau itu adalah video candaan tanpa ada isi? Kalau aku ya menganalisa video itu bolak-balik, sudah 10 tahun aku menganalisanya kan. Di dalam candaan itu sebenarnya dia itu curhat, ya kan. Jadi dia itu pura-pura bercanda biar terkesannya dia kedukun itu cuman pengen coba-coba gitu, ya kan. Pengen coba-coba gitu, ya kan. Biar banyak orang yang terkecoh, ih candaannya seru, ih podcast ini seru, lucu gitu. Padahal itu tuh mantap. Iya kan. Pantasan mereka berkelompokan, karena ya ada pegangan-pegangan jurik gitu mereka.
Ya kalau feeling aku, ya hati dan batin aku yang lurus terang benderang ini kan, yang penghuni surga ini menyatakan kalau itu curhat semata-mata, curhat fakta itu. Iya. Terus dia butuh uang 50 miliar, tapi dengan menumbalkan orang banyak katanya. Ih, ngeri juga ya permainan mereka. Iya kan, ngeri banget, menumbalkan banyak orang demi untuk uang, untuk usaha, menikah. Tapi sampai sekarang nggak menikah dia. Ya kan, ya karena perjalanan itu tidak semerta-merta lurus gitu apa yang kita inginkan, ya kan, nggak bisa terkabul semuanya. Kalau memang itu tuh nggak baik untuk kita, ada Allah yang menghalangi semua niat busuk kita. Ya mungkin ada beberapa bagian yang terkabulkan kalau kita minta uang sama juri kan, tapi tidak semuanya akan terrealisasi. Yakin. Sampai sekarang dia belum menikah, padahal itu ada, ya kan, dalam catatan dia. Uang itu kalau terkabul buat apa ya? Buat menikah salah satunya. Tapi itu karena takdir jodoh itu tuh Allah yang punya. Iya kan? Kayak gitu loh. Jadi ya kicau mania itu bukan cuman guruan sendah belaka, itu curhat pengalaman itu yang sudah dijalankan. Pantasan mereka anteng-anteng aja di luar kamera, nggak main film, nggak apa, tapi tetap kesono sini ke luar negeri, ya kan. Kalau kita pikir-pikir, ya kan, uang misalnya dari affiliate itu berapa sih, ya kan, belum harga bajunya, belum stylistnya, belum bayar krunya, nggak sepadan itu menurut aku, ya kan.